Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia podcast Tafsir. Kembali lagi nih bersama aku Zamzami. Hari ini nih di episode ini kita akan membahas seorang mufasir besar yang namanya itu besar di abad ke-20. Mungkin dari kalian beberapa ada yang tahu nih, atau beberapa dari kalian malah siapa sih beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Nah, beliau itu besar dengan namanya itu karena sebuah kitab yang beliau tulis berjudul Sofat Al-Tafasir. Nah, seperti biasa nih, nggak mungkin kali ya aku sendirian nanti ngobrol sama siapa. Nah, aku di sini ditemani dengan dua teman diskusi aku yang akan menemani aku ngobrol sampai akhir nih. Kenalin, ini Kak Nada dan ini Kak Hisham. Halo guys. Mungkin kalau ngobrol tapi nggak kenal kan aneh gitu ya. Jadi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu nih Kak ya. Perkenalan dulu. Silahkan memperkenalkan diri kakak-kakak. Perkenalkan, saya Adinda Fatima Danita Mula. Saya dari Malang. Kebetulan saat ini saya itu sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya di sini mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Hisham Jawahir Daren, biasa dipanggil Hisham. Asal saya itu di Sidoarjo, dan sekarang ini ya saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Surabaya. Dan di situ saya mengambil jurusan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Sebenarnya kita ini sebenarnya sekelas ya, gitu ya. Jadi kita ingin berdiskusi Bersama tentang siapa sih Syekh ini gitu. Nah, sebelum itu nih, hal yang akan kita bahas ini kan tentang Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Nah, pendapat kalian itu sepertinya kayak gimana sih pembicaraan nanti? Nah, kalau menurut aku ya, ini adalah topik yang sangat menarik banget. Karena Sofat At-Tafasir ini termasuk kitab yang udah digunakan di pondok-pondok pesantren, di univ-univ Islam. Jadi itu mungkin ini akan sangat menarik. Kita akan mendalami tentang Sofat At-Tafasir ini. Iya, betul banget. Aku juga udah sering sih sebenarnya dengar nama kitabnya. Tapi jujur ya, aku itu belum terlalu paham kenapa sih kitab itu bisa sepopuler itu di universitas atau di pesantren-pesantren itu. Dan juga apa ya yang bikin Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni itu bisa sangat istimewa gitu. Ini topik ini yang bakal kita bahas kali ini ya. Siapa sebenarnya Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni ini? Terus kenapa sih kok sepertinya kitab itu sangat penting gitu? Dan bagaimana metode yang digunakan beliau itu hingga sampai relevan sampai sekarang gitu loh. Nah, sebelum kita membahas tafsirannya ini ya, harusnya kita kenalan dulu tentang siapa sih sebenarnya Muhammad Ali Al-Sabuni ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh kakak-kakak ini ya? Nah, jadi di sini aku akan memberikan biografi singkat tentang siapa sosok Ali Al-Sabuni ini. Jadi beliau itu lahir di kota Aleppo di Syria pada tahun 1930. Jadi beliau ini tuh dari kecil itu udah dianggap orang yang cerdas, orang yang religius, yang pintar. Bahkan beliau ini tuh sudah hafal Al-Quran sebelum remaja. Keren banget sih. Nah, dan beliau itu ketika dewasa melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar di Kairo. Di sana kan di Al-Azhar itu kan termasuk tempat yang menghasilkan
Quraisy Shihab itu kan juga lulusan Al-Azhar. Nah, di Indonesia pun Quraisy Shihab juga menafsirkan Al-Quran. Jadi Iya benar banget, beliau juga punya pengaruh besar ya di satu di posisi tradisi ilmiah Sunda yang sangat kuat dengan bidang tafsir klasiknya. Di satu sisi yang lain, beliau juga terkenal di Al-Azhar dengan metode pemikiran moderat dan prinsip moderasinya itu. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsirannya nih, kita kan harusnya kenalan dulu ya. Siapa sih sebenarnya beliau itu Muhammad Syekh Ali Al-Sobuni ini? Jadi, aku akan memberikan biografi singkat tentang beliau. Jadi, Muhammad Ali Al-Sobuni ini, beliau lahir di kota Aleppo, di Suriah pada tahun 1930. Dan dari kecil itu, beliau itu sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas, sosok yang religius, yang pintar. Dan bahkan beliau ini tuh udah hafal Al-Quran sebelum usia remaja beliau. Keren sekali Nah, tuh. dan pada saat dewasa beliau itu melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Kairo, di Mesir. Dan di sana kan melahirkan banyak ulama-ulama yang sangat pintar, ulama-ulama terkenal. Nah, seperti contoh di Indonesia kan Quraisy Shihab itu juga dari Al-Azhar Kairo kan. Nah, di Indonesia juga menafsirkan Al-Quran gitu. Berarti beliau tuh punya dua pengaruh besar ya. Satu di Suriah dengan tradisinya ilmu tafsir klasiknya. Satu lagi di Al-Azhar dengan metode moderasinya gitu. Nah, betul banget. Jadi, dan beliau ini pernah mengajar atau menjadi dosen di Universitas Ummul Qura di Mekah. Dan beliau ini juga mengajar tafsir di berbagai negara. Jadi beliau ini tidak hanya akademisi, tapi beliau ini juga sebagai penulis tafsir yang sangat aktif gitu, dan juga sebagai dai. Berarti beliau itu sebagai aktivis juga gitu ya. Nah, dan yang paling menarik gitu ya, beliau itu hidup di masa peralihan ketika Islam itu mulai menghadapi tantangan modernisasi gitu ya. Jadi beliau itu berupaya untuk menjembatani antara tafsir klasik dan realitas modern. Nah, iya itu benar. Iya, aku juga pernah membaca sih. Beliau itu juga termasuk orang yang ulama yang ini menghidupkan semangat Quds, tapi atau bisa disebut dengan warisan tafsir, tapi juga dengan bahasa yang sangat gampang dipahami untuk generasi muda gitu, atau bisa disebut dengan relevan banget lah di zaman sekarang kayak gitu. Berarti bahasanya tuh kayak nggak kaku gitu kan ya? Iya, kaku gitu. You didn't have to cut me off like that. I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like. Nah, kita kan tadi udah kenalan nih sama beliau itu siapa. Mungkin kalau mendengar tuh juga pengen tahu siapa sih sebenarnya gitu, mungkin bisa cari-cari lagi gitu ya kalau penjelasannya kurang dipahami gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kitabnya nih. Ini sih yang seru-seru. Kenapa sih beliau menulis Sofot Al-Tafasir ini? Jadi alasannya itu sebenarnya sederhana, tapi juga penting. Jadi beliau ini beliau ini melihat saat ini tuh umat Islam itu banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari tafsir klasik ya. Kan kayak bukan zamannya. Nah, itu jadi kesulitan. Jadi beliau ini tuh ingin mempermudah penafsiran Al-Quran ini. Jadi beliau ini itu ingin membuat tafsir yang lebih ringkas, mudah dibaca, tetapi tetap ilmiah. Ini kan dari tadi kan kita udah ngomongin tafsir klasik ya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih tafsir klasik itu? Tafsir klasik itu adalah tafsir yang disusun oleh ulama pada zaman dahulu, seperti masa sahabat, terus masa tabi'in. Nah, dan kayak pada masa ulama pada abad Islam awal. Jadi masih kaku-kaku. Nah, dan tafsir klasik itu biasanya menggunakan bahasa Arab yang asli dan lebih mendalam. Jadi kayak kurang cocok kalau digunakan saat ini. Banyak orang nggak bisa. Nah, iya.
gitu. Dan tafsir klasik ini itu apa ya, kayak dinilai kurang memadai untuk merespon isu-isu kontemporer saat ini. Nah mungkin jadi Al-Sobuni ingin membuat kitab ini itu agar lebih mudah dipelajari dan bisa diterima oleh generasi baru. Gitu. Jadi makna Sofat Al-Tafsir sendiri itu sangat pas banget ya. Beliau itu menyimpulkan dari berbagai tafsir besar itu disajikan dengan metode yang sangat ringkas gitu, dan mudah dipahami gitu. Nah, dan beliau ini tuh menyusun kitab ini tuh berdasarkan urutan awal surat. Iya. Terus beliau ini di setiap ayat beliau itu memberikan maknanya, menuliskan makna kata, sebab ayat itu turun itu kenapa, dan menjelaskan maknanya. Dan beliau itu juga memberikan pesan moral. Dan selain kitab Sofat At-Tafsir ini, beliau juga menulis kitab Rawa'i Al-Bayan, di mana di situ itu menjelaskan tentang hukum-hukum Al-Quran gitu. Dan juga ada sih kitabnya itu apa ya, Mukhtar Tafsir Ibnu Katsir. Jadi beliau itu meringkas tafsir-tafsir Ibnu Katsir tersebut dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Oh begitu. Jadi kalau kayak gitu tuh kayak kelihatan banget gitu ya. Kalau beliau tuh punya misi dakwah yang benar-benar menonjol gitu kan ya, kayak ingin membawa tafsir yang biasanya cuma dibaca oleh para ulama, yang dipahami oleh para ulama itu biar masyarakat luas pun juga ikut membaca gitu kan ya, biar sama-sama memahami, mungkin sama kayak pendengar juga pengen memahami gitu, bisa cari-cari lagi ya gitu ya. Iya benar juga sih, dan itu sangat luar biasa sekali karena di zaman itu belum banyak ulama besar yang berani menulis tafsir seperti Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni gitu. Berarti beliau ini termasuknya lumayan awal-awal gitu ya, Iya, yang berani gitu kan ya. Sangat berani sekali. Iya. Nah, kita masuk ke bagian yang pentingnya nih ya. Sebenarnya gimana sih metodenya beliau ini dalam menafsirkan Al-Quran? Jadi beliau ini dalam menafsirkan Al-Quran itu bisa disebut kombinatif ya Mbak ya. Jadi itu beliau itu menggabungkan antara dua metode tafsir. Yang satu itu tafsir bil al-mazkur, yang dimana ini itu menggunakan berdasarkan hadis riwayat sahih, terus sahabat, nabi. Dan yang satunya lagi itu dengan tafsir bil ar-ra'i al-mahmud, dimana ini tuh menafsirkan Al-Quran dengan tafsir dengan penalaran yang baik dan sesuai dengan, tapi dengan sesuai syariat gitu. Oh, begitu. Nah, berarti beliau itu nggak se-ekstrim ke satu sisi gitu ya, kayak nggak hanya seperti sebagai mufasir klasik atau bisa juga dengan terlalu rasionalis gitu. Nah, jadi kayak beliau itu tuh sangat menjaga keseimbangan. Kayak misalnya dalam ayat-ayat hukum, beliau itu ketika menafsirkan itu sangat hati-hati dalam menggunakan hadis tersebut. Tetapi beda ketika beliau itu meriwayatkan ayat-ayat sosial. Beliau itu lebih kayak bebas memberikan refleksi rasionalnya. Gitu. Yang kontekstual. Ya. Aku tuh kayaknya pernah baca juga ya, kalau beliau itu memakai metode pendekatan tematik, iya tak? Iya. Maudu'i gitu ya katanya. Nah, kalau katanya itu kalau ada tema seperti keadilan, akhlak, dan kemanusiaan, beliau itu langsung mengaitkan dengan beberapa ayat itu ya, beberapa ayat Al-Quran. Jadi insya Allah itu sumbernya benar-benar asli gitu ya, benar-benar terpercaya gitu kan ya. Wah, menarik banget sih maksudnya. Jadi tafsirnya itu bukan cuma menjelaskan arti kata, tapi juga mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sosial gitu. Nah betul banget. Itu kayak contohnya ini ya, waktu beliau itu menafsirkan ayat tentang zakat, beliau itu nggak cuma berhenti di hukum fikihnya saja, tapi beliau itu juga membahas pentingnya kayak distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial di masyarakat modern saat ini. Gitu. Dan juga ya bahasanya itu juga dengan gitu kan ya. Jadi kayak nggak seperti tafsir klasik yang pada istilah Arab dan gramatika gitu. Jadi enak dipahami gitu kan ya. Oh gitu. Jadi ya beliau itu juga menulis
pakai bahasa Arab dengan sangat mudah dipahami gitu bahasanya. Tapi makanya kitab ini tuh kayak sangat relevan banget loh di zaman sekarang, di tempat pesantren-pesantren atau di universitas sekalipun kitab ini tuh selalu menjadi rujukan gitu. Karena ringan gitu Ya, ya, ringan gitu. Jawa gitu kan ya, dipahami enak gitu. Kita masuk ke coraknya nih. Kalau corak tafsirnya, Sofat At-Tafasir ini masuk ke dalam jenis apa ya? Jadi coraknya ini itu dikenal sebagai tafsir adabi al-ijtimai, yaitu tafsir yang menekankan ilmu sosial dan moral yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu tidak hanya di konteks hukum saja. Nah, tapi pembentukan akhlak dan tatanan masyarakat lebih ke sosial, bukan hukum. Berarti mirip dong dengan tafsir Al-Maraghi atau Syekh Qutb, kan sama-sama menjelaskan tentang tema sosial. Iya sih, bisa dibilang begitu. Tapi Al-Sabuni ini tetap lebih modern, dan dia itu nggak terlalu politis seperti Sayyid Al-Qutb. Jadi Al-Sabuni ini lebih ke arah edukatif dan pembinaan moral. Gitu. Kalau kalian nih, menurut kalian berdua, ada nggak sih tafsir beliau itu yang kayak menarik banget gitu loh, yang bikin kita tuh jadi kepo, jadi pengen tahu lebih dalam gitu? Ada sih, misalnya ketika beliau menafsirkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Di situ artinya kami menciptakan manusia kamu dari laki-laki dan perempuan. Nah, beliau menafsirkan tentang ayat ini adalah landasan kesetaraan manusia. Maksudnya gimana sih itu? Beliau itu menjelaskan tidak boleh ada yang mendiskriminasikan ras, suku atau manusia yang lain, status sosial yang lain. Yang membedakannya itu cuma kesetaraan ketakwaannya itu aja. Jadi itu semua manusia itu setara gitu ya? Ya setara, cuma membedakannya hanya Biasanya bagian ketakwaan Iya. gitu ya. Tiap orang Biasanya kan laki-laki perempuan itu beda. Jadi itu semua sama. sama. Cuma takwanya. takwanya yang membedakan gitu kan ya. Jadi tapi kalau menurut aku juga ada sih ya Mbak ya. Jadi itu kayak contoh ini ketika beliau itu menafsirkan ayat tentang perempuan dan keluarga. Jadi itu beliau itu menolak pandangan untuk merendahkan wanita. Beliau itu menegaskan bahwa Islam dilahirkan ini untuk memuliakan wanita dan untuk mengembalikan hak-hak wanita. Jadi kayak kalau Islam datang itu kan kayak lebih memuliakan wanita gitu kan. Untuk kayak nggak ada patriarki. Iya, nggak ada patriarki gitu kan. Iya. Dulu kan kayak waktu zaman Nabi gitu kan wanita tuh direndahkan. Kalau ada yang melahirkan anak perempuan itu mati dibunuh gitu kan ya. Begitu kayak menekankan bahwa Islam datang itu hanya untuk memuliakan wanita dan nggak Nabi. Wah, jadi tafsir beliau itu sangat relevan banget ya dengan nilai-nilai kemanusiaan dan modern seperti kayak toleransi, keadilan dan kemanusiaan gitu ya. Iya. Ya. Mungkin ini sih yang membuat Sofat Al-Tafasir itu kayak tetap hidup gitu loh. Dan sampai sekarang itu tuh digunakan gitu. Mungkin karena ini juga ya banyak nilai-nilai moralnya, terus tentang kesetaraan manusia gitu kan. Mudah dipahami juga, lebih gampang diterima untuk saat ini. Gampang banget diterima di masa sekarang kayak gitu. A few moments later. Nah, gini, tiap-tiap karya besar nih ya, apalagi kan bener-bener populer sekarang, pasti ada sisi keunggulannya yang bikin kitab ini tuh bener-bener populer, bahkan sampai digunakan di universitas-universitas, orang-orang awam dan ulama-ulama gitu. Dan di baliknya itu pasti ada banyak sekali kritik-kritik ya, kritik-kritik yang akhirnya membangun semangatnya beliau gitu, kritik-kritik yang pedas, bahkan juga mungkin saja mendapatkan kritikan dari para ulama lain gitu kan ya. Kalau menurut kalian gimana? Jadi ini aku ke ini dulu ya, ke apa namanya ini keunggulannya dulu. Jadi keunggulannya ini kalau menurut aku ini bahasanya tuh mudah, terus sistematis, dan beliau itu juga menyatukan banyak tafsir-tafsir klasik
dijadikan satu dan dengan bahasa yang mudah tadi. Jadi ini tuh sangat cocok untuk orang yang ingin belajar tafsir, orang awam pun bahkan ini sangat mudah dipahami. Untuk mahasiswa sebagai rujukan itu juga sangat enak. Tadi kita kayaknya ngomongin banyak momen keunggulannya ya, kita nggak sadar gitu kan ya. Aku juga mau nambahin tentang beliau. Gaya penulisannya juga sangat ringkas banget gitu loh, tapi padat isinya. Dan beliau juga sangat pintar atau sangat teliti untuk memilih riwayat yang sahih gitu. Sangat teliti banget beliau. Tapi gaya penulisannya itu sangat ringkas dan padat gitu. Tapi juga namanya kan karya besar ya. Iya. Jadi itu nggak terlepas dari kritik. Jadi itu beberapa ulama ini juga mengkritik kayak bahwa beliau itu terlalu menyederhanakan tafsir klasik, sehingga itu kedalaman analisisnya itu kadang kurang. Dan sebagai ulama salafi juga itu mengkritik aspek tahfidnya ini, aspek tahfid hadisnya ini loh, kayak dianggap itu kurang rinci. Mungkin karena kayak pembahasannya itu terlalu ringan gitu ya, terlalu enak dibawa gitu, jadi kayak dikritik takutnya nanti. Tapi kan yang mengkritik juga ulama salafi. Ya, Jadi itu nggak gitu kan? enggak kan ulama salafi kan udah beda kan, mereka kan tafsir klasik kan. Beliau kan menjembatani antara klasik tadi dibawa ke lebih modern bisa diterima. Kalau ulama salafi kan emang kepinginnya tafsir klasik. Tapi meski Jadi begitu, seperti jembatan beliau. tapi meski begitu tuh beliau tuh tetap berhasil kan ya menjadikan tafsirnya tuh jembatan antara akademisi dan masyarakat umum gitu kan? Ya. Iya, benar sekali. Dan aku sedikit menambahin ya, justru itu kekuatannya. Tafsir ini tuh populer banget karena bisa dinikmati untuk semua kalangan, gitu, baik pembaca awam, pelajar, bahkan mahasiswa. Jadi itu sangat gimana ya, tafsir itu kayak lebih gampang dipahami gitu loh. Nah, jadi semua itu minat ingin membacanya gitu. Ngomong-ngomong, ini kan kita udah bahas banyak hal ya tadi ya. Mulai dari siapa sosok Al-Sobuni ini, terus latar belakang penulisan, terus metode, corak, bahkan sampai kritik-kritiknya pun kita juga ngobrol gitu kan ya, kita obrolin. Nah, karena udah hampir menuju ke akhir nih ya. Sebelum kita tutup, aku tuh pengen dengar refleksi dari kalian masing-masing nih. Sebenarnya kalau menurut kalian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini? Kalau menurut saya pribadi nih ya, tafsirnya Syekh Al-Subuni itu mengajarkan kita bahwa Al-Quran itu bukan sekedar kita cuma baca doang, tapi kita harus bisa bagaimana caranya kita itu menghidupkan apa isi dari kandungan Al-Quran tersebut di dunia nyata gitu. Jadi kayak, dan beliau itu kayak memberi contoh bahwa tafsir itu bukan cuma ilmu, tapi sebagai metode dakwah atau pencerahan umat. Dan mengingat Al-Quran ini harus selalu relevan di setiap zaman gitu ya. Apalagi kan saat ini kan sudah modern, dan Al-Quran ini harus bisa dijadikan sebagai pedoman. Iya kan, karena di modern ini kan juga kayak kita juga tertutup oleh teknologi yang semakin maju gitu Dan kan. Al-Quran nggak boleh ya. Kita harus bisa menghidupkan Al-Quran lagi gitu, nggak cuma dibaca-baca doang gitu kan. Kita bisa mendalaminya agar kita bisa mempraktekannya ke kehidupan nyata kita gitu kan ya. Setuju banget sih kalau jadi kayak tafsir Al-Sobuni ini jadi pengingat bahwa kemodernan itu tidak berarti membuat kita harus meninggalkan warisan-warisan klasik gitu kan ya. Kita itu bisa tetap berpijak pada tradisi gitu loh, sambil menghadapi zaman dengan pikiran yang lebih terbuka gitu. Jadi kita bisa menerima dari zaman-zaman sekarang, tapi dengan pikiran yang bisa kita filter gitu kan ya. Kita jadi tetap masuk ke dalam dunia kita gitu guys. Iya, benar sekali.
kembali ke awal, Al-Quran itu memang seharusnya bagi umat muslim itu jadi pedoman hidup gitu, atau petunjuk hidup gitu bagi umat Islam gitu. Karena Al-Quran juga jadi landasan utama. Ya, landasan utama landasan umat utama muslim. kita. Mungkin terima kasih banyak ya buat Kak Nada dan Kak Hisham ini yang sudah berkenan hadir dalam podcast kita hari ini gitu ya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast tafsir yang telah mau mendengarkan kita dari awal obrolan kita sampai kita tiba di penghujung podcast ini gitu kan ya. Semoga obrolan kita hari ini tuh dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran gitu ya. Jadi gak cuma dibaca-baca gitu ya Kak tadi. Dan kepada ulama-ulama yang telah berjuang menjelaskannya hingga kita itu bisa dengan mudah menangkap maksudnya gitu kan ya. Mungkin cukup sampai di sini aja obrolan kita hari ini. Kalau ada pembicaraan kita yang kurang mengenakan gitu di menurut kalian gitu, mohon maaf ya. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Sebenarnya gitu mungkin bisa cari-cari lagi gitu ya kalau penjelasannya kurang dipahami gitu. Nah sekarang kita Shurina pada tahun 1930.